Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali secara virtual di Kebaktian Doa ICLA. Apa kabar semua? Puji Tuhan, semua baik-baik saja. Mari kita buka ibadah kita sore hari ini dengan doa teduh. Amin. Dan nats panggilan sore hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku
ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 24. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu yang telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, kami bersyukur atas pimpinan-Mu sepanjang minggu ini. Saat ini kami datang untuk mendengar firman-Mu. Kami mau mencari wajah-Mu dan menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seorang teolog bernama Matthew Henry, sebelum dia dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, dia mengatakan kalimat ini. A life spent in the service of God and communion with Him is the most comfortable and pleasant life that anyone can live in this world. Hidup yang paling indah adalah melayani Tuhan dan berjalan bersama Tuhan sepanjang hidup. Dia menyimpulkan hidupnya dengan kalimat ini, bahwa dia hidup untuk melayani Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Hidupnya menjadi kesaksian yang indah dan menginspirasi generasi berikutnya untuk mengikuti teladannya. Kata-kata terakhir seseorang sebelum nafas terakhir itu menjadi hal terpenting dalam hidupnya. Dan itulah kata-kata yang paling ingin dia tinggalkan untuk generasi berikutnya. Sama seperti firman Tuhan yang kita baca hari ini. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Sebelum dia meninggal, dia mengumpulkan orang Israel dan mengulangi janji mereka di hadapan Tuhan. Perikop ini sangat penting, karena ini adalah kata-kata terakhir dari Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Ketika kita baca pasal 24 ayat 2-13, kita bisa melihat bahwa Yosua secara panjang lebar mengingatkan orang Israel tentang apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah mereka. Yosua sedang mengingatkan mereka bagaimana Tuhan memimpin nenek moyang mereka, Abraham, memberkati Ishak dan Yakub, dan mengutus Musa dan Harun untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan terus memimpin mereka mendapatkan kemenangan dan memberkati mereka dengan melimpah. Dalam sejarah ini, protagonisnya bukanlah Musa atau Yosua, bukan bangsa Israel, tetapi Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat melakukan semua ini. Dan semua ini bisa terjadi karena Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Dengan mengulang kembali sejarah orang Israel, Yosua mengingatkan bangsa Israel bagaimana Tuhan telah memimpin mereka dari generasi ke generasi. Bapak Ibu Saudara, banyak kita adalah pelupa. Khotbah yang kita dengarkan minggu lalu, mungkin hari ini kita sudah lupa. Ada begitu banyak pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dan seberapa banyak yang kita ingat. Sepanjang kehidupan kita, dari masa muda kita hingga hari ini, apakah kita ingat bagaimana Tuhan memimpin kita? Jika kita menghitung berkat Tuhan satu persatu, kita pasti menyadari betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita mengenal Tuhan, Dia telah mengenal kita dan mengasihi kita. Saat kita tersesat, Tuhan datang mencari kita. Ketika kita bergumul dan mencucurkan air mata, Roh Kudus ada untuk menghibur kita dan menguatkan hati kita. Saat tidak ada seorang pun yang di samping kita, Tuhan ada dan beserta kita. Ketika kita melihat ke belakang, kita akan melihat bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita. Walaupun seringkali kita tidak mengerti apa kehendak Tuhan dalam pergumulan dan penderitaan yang kita hadapi. Namun ketika kita telah melewati badai hidup dan melihat ke belakang, kita akan menyadari bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Kita adalah bejana dalam tanggan terjunan. Tuhan membentuk kita untuk menjadi serupa Yesus Kristus dan menjadi bejana yang indah bagi Tuhan. Kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan dan melayani Tuhan dengan setia. Ayat 14 dan 15 berkata, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu yang telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Setelah Yosua panjang lebar mengulang kembali sejarah bangsa Israel dan pekerjaan Tuhan di tengah mereka, Yosua menasihati orang Israel, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dan jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. Yosua menantang mereka untuk membuat keputusan. Apakah mereka mau beribadah kepada Allah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, atau beribadah kepada Tuhan? Mereka harus pilih salah satu. Bagaimana respon bangsa Israel? Kita dapat melihat dari ayat 18, 21, dan 24 bahwa mereka mengatakan 3 kali dengan sangat yakin, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah, sebab dialah Allah kita. Yosua memperingatkan mereka bahwa jika mereka memilih untuk beribadah kepada Tuhan, mereka tidak bisa beribadah kepada Allah lain. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus dan cemburu. Jika mereka melanggar perjanjian mereka dan beribadah kepada Allah lain, penghakiman Allah akan menimpa mereka. Dan mereka mengatakan bahwa mereka hanya akan beribadah kepada Tuhan. Apakah orang Israel menepati perjanjian mereka dengan Tuhan? Kita melihat Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 mengatakan bahwa setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, maupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Angkatan yang baru, yaitu generasi yang baru itu, tidak mengenal Tuhan, dan tidak tahu perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jika kita membaca kitab Hakim-Hakim, kita akan melihat bahwa bangsa Israel berkali-kali meninggalkan Tuhan, dan hukuman Tuhan menimpa mereka. Ketika mereka bertobat, Tuhan menyelamatkan mereka, tetapi mereka meninggalkan Tuhan lagi. Hal seperti itu terus-menerus terjadi, karena generasi sebelumnya tidak mengajarkan kepada keturunannya untuk takut akan Tuhan. Sehingga keturunan Israel meninggalkan Tuhan, tidak mengenal Tuhan, dan tidak lagi memegang perjanjian dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah memberikan kita tanggung jawab dan misi untuk mengajarkan firman Tuhan kepada generasi berikutnya, untuk memberitahu mereka apa yang Tuhan lakukan. Kita harus membimbing mereka supaya mereka mengenal Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Jangan sampai generasi berikutnya mengabaikan firman Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Karena itu, yang Tuhan inginkan bukan hanya kita setia kepada Tuhan, tetapi kita juga harus memimpin keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Membaca Alkitab bersama-sama, berdoa bersama-sama, menyanyi pujian bersama-sama, dan beribadah bersama-sama. Seperti yang dikatakan Yosua dalam ayat 15, dia berkata kepada orang Israel, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat ini harus menjadi komitmen kita sebagai orang Kristen. Tidak hanya kita sendiri yang setia, tetapi seisi keluarga kita harus setia kepada Tuhan. Ini adalah kesaksian dan teladan yang begitu indah. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, iman kita kepada Tuhan tidak akan goyah, dan komitmen kita kepada Tuhan tidak akan berubah. Yosua yakin bahwa tujuan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagai murid Yesus, kita juga harus mengetahui dengan jelas bahwa Yesus Kristus telah menebus kita dari dosa-dosa kita, membawa kita ke dalam terang, supaya kita bisa melayani Tuhan sepanjang hidup kita dengan karunia rohani yang telah Roh Kudus berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, beribadah kepada Tuhan adalah keputusan dan komitmen seumur hidup. Ini adalah tekad untuk setia kepada Tuhan sampai akhir. Tidak mudah untuk setia kepada Tuhan sampai akhir. Seseorang dapat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika dia muda.
tetapi akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang mengira mereka akan berdiri teguh mungkin akan jatuh dan gagal mengikuti jalan Tuhan. Sama seperti Demas dalam Perjanjian Baru. Demas awalnya adalah rakan kerja Paulus. Dia pernah menderita bersama Paulus untuk Injil, mengalami banyak bahaya dan serangan. Sungguh luar biasa, dia bisa menjadi rakan kerja Paulus dalam Injil. Namun akhirnya Demas meninggalkan Paulus. Mengapa? 2 Timotius 4 ayat 10 Paulus berkata, "Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku." Meskipun Paulus tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dilakukan Demas, namun kita dapat mengetahui bahwa dia meninggalkan Paulus karena dia mencintai dunia ini dan tidak lagi menjadi rakan kerja Paulus. Seseorang yang pernah berapi-api melayani Tuhan malah meninggalkan Tuhan karena godaan duniawi. Seseorang yang pernah berkomitmen kepada Tuhan dapat meninggalkan iman untuk kesenangan duniawi. Bapak Ibu Saudara, hidup ini seperti perlombaan dan tidak mudah untuk berlari ke garis akhir. Dalam perlombaan, banyak sekali godaan yang menggoda kita untuk berhenti atau bahkan lari ke arah yang salah. Jika seseorang mau berlari sampai garis akhir, ia harus memiliki tekad yang sangat kuat dan tujuan yang sangat jelas. Berlari dengan satu tujuan, yaitu mencapai garis akhir. Saat dia mencapai garis akhir, dia telah berhasil menyelesaikan misinya. Bapak Ibu Saudara, apa tujuan kita dalam perlombaan hidup kita? Apa garis akhir kita? Apa upah kita? Kita harus yakin dengan tujuan hidup kita, baru kita dapat berlari menuju ke garis akhir yang tepat. Sebagai murid Kristus, kita harus tahu bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Garis akhir kita adalah setia kepada Tuhan sampai akhir. Dan upah kita adalah mahkota kehidupan. Namun dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, kita akan menghadapi banyak pencobaan. Bisa jadi kebanggaan kita, kekuasaan, status, kekayaan, dan lain-lain. Ini semua menggoda hati kita. Kita harus ingat akan tujuan Tuhan menciptakan kita dan memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, apakah kita mau setia kepada Tuhan sampai akhir? Apakah kita mau beribadah kepada Allah Tritunggal sepanjang hidup kita? Apakah kita rela meninggalkan semua berhala? Jangan biarkan berhala yang terlihat dan yang tidak terlihat memenuhi hati kita sehingga kita mencintai dunia dan meninggalkan Tuhan. Mari kita bertekad dan berkata seperti Yosua, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami tidak layak menerima anugerahmu. Namun Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Tuhan bantu kami untuk tidak melupakan kasih karunia-Mu, agar kami dan keluarga kami dapat setia kepadamu, mengasihimu dan melayanimu sampai akhir. Dengar doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, sebelum kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita, mari kita menaikkan satu pujian yang berjudul Mataku Tertuju Padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu.
mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu Saudara, dengarlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena Tuhan begitu setia di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita mau mengucap syukur, Saudara, atas kesetiaan Tuhan. Kita juga mengucap syukur karena Tuhan yang senantiasa memelihara kita dan memberikan kekuatan kepada kita setiap harinya. Kita bersyukur juga, Saudara, atas kesehatan dari hari ke hari yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari, Saudara, dengan hati penuh syukur, mari kita doa syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk jemaat. Kita doakan agar Tuhan boleh memberikan tubuh jasmani yang sehat kepada setiap jemaat, kepada setiap kita, kepada setiap keluarga kita, terutama saudara di tengah musim panas ini, saudara ya. Kita doakan agar Tuhan boleh memelihara kesehatan kita. Saudara, kita juga mau berdoa untuk anak-anak, mungkin ada anak-anak saudara atau mungkin ada cucu, ya, atau mungkin anak dari jemaat kita, Sunday School, juga anak remaja, youth, saudara yang sedang summer break pada saat ini. Saudara, kita doakan agar mereka juga dapat menggunakan waktu dengan baik dan mungkin mengalami waktu bersama dengan keluarga dengan baik. Saudara, mari kita berdoa akan hal ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu ya Tuhan, di tengah ada musim panas seperti ini ya Tuhan. Kami mau berdoa,
Kau boleh memberikan tubuh jasmani yang baik, untuk imun tubuh yang kuat, jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Yang sakit, yang menderita sakit kelemahan tubuh ya Tuhan, Kau boleh menjamah ya Tuhan, Kau boleh menguatkan ya Tuhan. Kau berikan iman yang kuat juga Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Kami mau berdoa juga untuk keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Kau boleh memelihara ya Tuhan, menjaga kami ya Tuhan. Kami mau juga berdoa bagi khususnya anak-anak ya Tuhan, untuk anak-anak youth, anak-anak Sunday School, untuk anak-anak cucu kami ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan bagaimana mereka sedang mengalami break pada saat ini. Tuhan, kami mau berdoa agar terus Kau boleh memberkati anak-anak ini ya Tuhan. Kau boleh memberikan mereka juga mengatur waktu yang baik ya Tuhan dalam masa-masa liburan ini. Mungkin ada juga yang berlibur bersama dengan keluarga. Kau berkati juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa terus untuk setiap jemaat ya, untuk diberikan antusias dalam mengikuti kebaktian doa Rabu dan juga kebaktian Minggu. Saudara, kita doakan akan hal ini saudara ya, agar Tuhan terus boleh memberkati, berikan terus semangat, api berkobar-kobar untuk datang di dalam kebaktian-kebaktian yang ada. Saudara, kita juga mau berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan dari jemaat, agar Tuhan boleh memberkati dan berikan kelancaran. Saudara, mungkin ada juga jemaat yang bergumul, mungkin yang pada saat ini di tengah inflasi yang tinggi, mereka bergumul dalam pekerjaannya. Kita doakan Tuhan boleh memberikan kekuatan kesehatan yang baik dan juga mencukupkan apapun yang mereka perlukan. Mari kita berdoakan dua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan, Kau boleh memberkati ya Tuhan, berikan antusias ya Tuhan, dan juga berikan semangat ya terus ya Tuhan, kerinduan untuk datang, untuk beribadah kepada Engkau, khususnya di dalam kebaktian doa secara online. Kau terus boleh memberkati kebaktian doa ini ya Tuhan, dan juga kebaktian hari Minggu ya Tuhan. Ketika mereka datang, Kau terus boleh memberikan hati yang rindu terus mau mengasihi Tuhan, rindu untuk mau bertemu dengan Engkau. Kau boleh memberkati ya Tuhan, berkati jemaat-Mu, agar diberikan hati yang terus setia dan taat kepadamu. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap pekerjaan jemaat ya Tuhan. Mungkin ada mungkin kesulitan, ada pergumulan, ada kesulitan yang dihadapi. Tuhan, Kau boleh memberkati dan memberikan kelancaran di tengah pergumulan yang ada ya Tuhan, yang dihadapi oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau ada, Engkau hadir, berikanlah kekuatan bagi setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk bagi anggota keluarga kita, atau mungkin ada rekan-rekan kerja kita yang belum mengenalkan Tuhan. Saudara, kita mau berdoa, Tuhan sudah tempatkan kita di tengah-tengah mereka. Kita doakan agar mereka dapat membuka hati dan juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan maka dari itu, saudara, kita perlu berdoa untuk setiap kita yang telah Tuhan tempatkan di keluarga kita dan juga dimanapun Tuhan tempatkan, agar sungguh kehidupan kita boleh menjadi kesaksian bagi mereka. Sekarang mari kita berdoa akan hal ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk adanya anggota keluarga, atau mungkin ada rekan-rekan kerja yang mereka pada saat ini belum mengenal Tuhan, atau mungkin mereka jauh dari Tuhan karena sejak COVID mereka sudah melupakan Tuhan. Ada juga yang mungkin karena ada satu hal dan lain hal mereka menjadi tidak lagi mengenal, tidak lagi jauh, hidupnya jauh dari Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan agar Kau boleh membuka hati mereka ya Tuhan, sehingga pada suatu hari nanti mereka boleh percaya dan mengenal Tuhan. Ya Tuhan, ini adalah kerinduan hati kami ya Tuhan. Kiranya Kau boleh mendengar ya Tuhan seruan doa kami. Dan kami mau berdoa juga ya Tuhan, Kau boleh memakai setiap kehidupan kami. Dari tutur kata kami ya Tuhan, segala sikap kami ya Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami ya Tuhan, kami mau berdoa agar kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saksi-Mu, sehingga mereka boleh percaya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh memakai seluruh kehidupan kami, memperkenankan hati Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk pelayanan gereja pada minggu ini. Saudara, kita dukung para hamba Tuhan di dalam persiapannya. Tuhan boleh berkati. Minggu ini ada penginjil Esther, dan juga ada Reverend Andy Pierce, pembaptis bahasa Inggris, juga guru Sunday School. Saudara, doakan persiapan mereka, pelayanan mereka, agar sungguh boleh menjadi berkat bagi jemaat. Saudara, minggu ini juga kita akan ada kebaktian Father's Day. Saudara, kita doakan di dalam segala persiapannya, ya panitia yang mempersiapkan,
agar sungguh boleh memberkati jemaat, khususnya juga bagi para ayah, ya kita doakan mereka dapat hadir di dalam minggu ini, para ayah, papa, opa, semua bisa datang dan mereka boleh diberkati. Saudara, mari kita doakan akan hal ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk pelayanan gereja pada minggu ini. Kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk Ibu Esther di dalam segala persiapannya, untuk Reverend Andy Pierce ya Tuhan, dan juga guru Sunday School ya Tuhan, guru-guru youth yang mereka dalam persiapan mereka untuk pelayanan pada minggu ini. Ya Tuhan, Kau boleh menolong ya Tuhan, memberikan hikmat bagi mereka ya Tuhan di dalam segala persiapan, berikan kesehatan yang baik bagi mereka juga ya Tuhan, sehingga sungguh ya Tuhan pada hari Minggu nanti mereka boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang boleh sekali menguatkan jemaat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk kebaktian Father's Day pada minggu ini. Ya Tuhan, Kau boleh menolong campur tangan dari panitia dalam setiap acara juga ya Tuhan, agar sungguh boleh memberkati jemaat, dan khusus bagi para ayah ya Tuhan, Kau boleh memberkati mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus dukung doa untuk dua acara ini. Saudara, dalam masa-masa persiapan, saudara ada beberapa event yang ke depan. Saudara, yang pertama adalah acara youth yang akan diadakan pada Sabtu ini. Minggu lalu sudah kita doakan saudara. Kita doakan saudara untuk anak-anak youth ya, agar sungguh mereka juga boleh ada relasi yang baik dengan Tuhan. Lewat event ini, saudara, lewat acara ini mereka boleh semakin dekat dengan satu dengan yang lain, dan mereka semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, doakan terus para mentor di dalam segala persiapan yang Tuhan boleh memberkati. Saudara, kita juga mau berdoa ya untuk persiapan untuk hari ulang tahun gereja ke-15. Saudara, ada banyak begitu persiapan yang harus disiapkan dari panitia dan juga dari ibadah, acaranya, saudara. Dan juga nanti yang akan hadir, saudara, kita doakan agar sungguh Tuhan boleh menolong. Kita doakan juga, saudara, untuk Pendeta Yosef Tong yang akan bawa firman Tuhan, agar Tuhan boleh memberkati semuanya berjalan dengan baik. Saudara, mari kita dukung berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk acara youth yang akan diadakan pada Sabtu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, Kau boleh memberkati Tuhan di dalam segala persiapannya Tuhan, dan khususnya bagi para anak-anak youth yang akan mengikuti. Kami berdoa Tuhan lewat acara seperti ini, Tuhan boleh menguatkan kembali iman mereka, boleh meneguhkan kembali iman mereka, dan mereka boleh mengenal percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak ya Tuhan, bagi anak youth. Kau boleh terus bakar kembali iman mereka, sehingga mereka boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Berdoa untuk para mentor yang mempersiapkan acara persiapannya Tuhan. Kau boleh memberkati ya Tuhan. Tuhan, kami juga terus mau mendukung berdoa untuk persiapan HUT yang akan diadakan pada tanggal 26 Juni nanti ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk panitia dalam persiapan pada saat ini. Tim ibadah ya Tuhan, worship team, semuanya ya Tuhan. Dan juga Pendeta Yosef Tong yang akan membawakan firman Tuhan. Ya Tuhan, Kau boleh sekali lagi campur tangan, menolong ya Tuhan di dalam segala persiapan ini Tuhan, sehingga Kau boleh memberkati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk Amerika. Saudara, kalau melihat berita pada beberapa waktu ini di Yellowstone National Park, saudara, ada banjir, saudara ya, sehingga menyebabkan kerusakan di beberapa tempat, saudara, beberapa rumah hanyut, dan juga beberapa harus dievakuasi, saudara. Saudara, kita doakan untuk permasalahan ini akan dapat terselesaikan dengan baik, ya, bagi pemerintah yang bertanggung jawab akan hal ini. Kita doakan agar sungguh semua Tuhan boleh kuatkan berjalan dengan baik. Saudara, kita juga mau berdoa untuk baby formula yang mengalami kekurangan yang di Amerika ini, saudara. Nah, mungkin mengalami kesulitan pada saat ini, saudara, kita doakan agar semua dapat tercukupi, khususnya bagi para ibu, ya, dapat semua dicukupkan, khususnya dalam masa-masa sulit ini, saudara. Saudara, kita doakan akan kedua hal ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk menyerahkan untuk di daerah Yellowstone, di dalam banjir yang pada saat ini dialami. Ya Tuhan, Kau boleh menolong ya Tuhan di tengah bencana ini, agar sungguh Kau boleh melindungi juga untuk rakyat Amerika dari ancaman-ancaman bahaya ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk kerusakan dan juga dampak yang terjadi. Kami berdoa agar sungguh boleh cepat pulih kembali situasi ini. Kami berdoa Tuhan bagi orang-orang yang bertugas, yang
berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang mungkin harus merepair, memperbaiki hal-hal lainnya, ya Tuhan, Kau boleh menolong campur tangan bagi pemerintah juga. Kami mau berdoa Tuhan bagi permasalahan yang terjadi negara ini dengan baby formula yang mungkin mengalami kekurangan di negara ini. Tuhan, kami mau berdoa agar Kau boleh campur tangan, sehingga Kau boleh mencukupi khususnya bagi para ibu, bagi para anak ya Tuhan, agar semua kebutuhan-kebutuhan ini dapat tercukupi ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk Amerika, kami berdoa untuk skala pemerintahan ya Tuhan, kiranya Kau boleh menolong campur tangan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa, mendukung doa untuk Haiti. Ya, kita doakan untuk di dalam segala pergumulan dihadapi oleh negara Haiti. Saudara, ya, negara ini negara yang cukup miskin, saudara ya. Dan mereka memiliki ketidakstabilan di dalam ekonominya, di dalam politiknya, tidak keamanan juga, saudara. Kita perlu doakan akan hal ini. Saudara, banyak sekali setelah COVID ini, saudara, anak-anak yang di sana, saudara, mereka tidak dapat sekolah ya, karena mungkin dengan kesulitannya harga sekolah, dan juga mereka kebutuhan sehari-hari pun juga mungkin sulit untuk terpenuhi, ya. Terus juga, saudara, keamanan itu juga tidak baik, keadaan politik juga sangat gonjang-ganjing, ekonomi begitu tidak baik. Saudara, kita doakan bagi negara ini, agar Tuhan boleh tolong campur tangan. Tuhan juga boleh mencukupkan kebutuhan mereka sehari-hari agar dapat terpenuhi. Saudara, kita doakan bagi orang-orang Kristen. Kalau saya research, saudara ya, kurang lebih 86% di negara Haiti itu adalah orang-orang Kristen. Kita doakan agar mereka sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang teguh. Di tengah situasi tidak mudah ini, mereka tidak hilang imannya, mereka tidak meninggalkan Tuhan, tetapi mereka sungguh-sungguh percaya dan Tuhan boleh membuka jalan. Saudara, mari kita berdoa bagi negara ini, kiranya Tuhan boleh menolong. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk Haiti ke tangan Tuhan dalam segala pergumulan dihadapi di negara ini. Tuhan, Kau boleh menolong campur tangan tengah segala goncang-gancingnya politik, ekonomi ya Tuhan. Banyaknya kriminal mungkin yang terjadi, ketidakamanan, dan juga pendidikan yang begitu rendah. Kami mau berdoa Tuhan agar menolong campur tangan semuanya ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi para pemerintah juga ya Tuhan, yang berupaya Tuhan untuk negara ini dapat pulih kembali. Kau menolong campur tangan ya Tuhan. Kami mau lagi berdoa Tuhan bagi mereka yang mungkin kesulitan di dalam pekerjaan, kesulitan di dalam kebutuhan sehari-hari, yang mungkin bagi mereka yang merasa tidak ada masa depan di dalam kehidupan mereka, Tuhan, Kau boleh menolong, mencukupkan bagi mereka. Dan khususnya Tuhan, bagi banyak orang-orang Kristen di sana, Kau berikan mereka iman yang teguh ya Tuhan. Kau berikan mereka terus sukacita dan sejahtera, dan Kau boleh menyertai mereka ya Tuhan di tengah situasi yang begitu sulit ini ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk negara Haiti, pemerintahan, semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau boleh mendengar seruan doa kami. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang setia. Kami memiliki Tuhan yang memelihara kehidupan kami hari demi hari. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu, kami bersyukur atas cinta-Mu, segala pemelihara-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami terus untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita telah tiba di akhir kebaktian doa. Pada malam hari ini, mari sama-sama kita menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya.
yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita yang terakhir, yang berjudul Yang Terutama di Dalam Hidup Ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu berdoa. Amin. Baik saudara, kita bersyukur hari ini kita sama-sama dapat berdoa bersama di dalam kebaktian doa. Terus semangat, terus mengalami antusias saudara di dalam kebaktian doa dan juga kebaktian hari Minggu. Saudara, pada hari Minggu ini kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan dan juga kita akan sama-sama memperingati Father's Day. Saudara, mari kita sama-sama datang. Bagi saudara yang join secara online dan juga ada kesempatan untuk dapat hadir secara in person, saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara boleh hadir secara in person, kita juga boleh sama-sama merayakan, memperingati hari raya. Berikutnya Saudara, pada tanggal 26 Juni Saudara ya, jam 10 pagi kita akan sama-sama merayakan hari ulang tahun yang ke-15, Grace Upon Grace. Saudara, Pendeta Joseph Tong yang akan membawakan firman Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama untuk daftar ya di dalam
acara ini, saudara bisa mendaftarkan diri Anda, saudara, dengan kepada Bapak Yus Samudro. Saudara, mari kita sama-sama ikut, kita merayakan atas anugerah Tuhan di dalam gereja kita, saudara. Kita sama-sama merayakannya atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dan juga gerejanya. Baik, saudara, sampai ketemu pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jalan